Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang setia dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio renungan pagi pada tanggal 31 Desember 2022 dengan judul Perkataan ini tepat dan benar. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada seluruh para pendengar yang setia, para pembaca media website yang setia, dan juga pendengar YouTube yang setia, dan juga Facebook yang setia. Kiranya berkat dan damai sejahtera daripada sorga, berkat daripada Allah Bapa, Allah Anak, dan persekutuan akan Roh Kudus akan memberkati kita sekalian di penghujung tahun 2022. Dan kita akan berjumpa kembali di dalam kasih dan rahmat Allah melalui audio renungan pagi di tahun 2023. Untuk itu, saya mengajak kita semua untuk tundukkan kepala dan berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus. Oleh karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami, sepanjang malam di dalam tidur kami hingga tiba di pagi hari ini kami bangun dengan tubuh sehat dan segar. Lebih daripada itu, sepanjang tahun 2022, Tuhan telah memberkati semua para pendengar, para pembaca media yang setia, dan juga para pendengar di YouTube dan juga Facebook. Kiranya berkat dan rahmat Allah selalu menyertai mereka sekalian dimanapun mereka berada. Dan kiranya dengan kasih dan rahmat Allah, kita akan kembali berjumpa di tahun 2023 dengan audio renungan pagi. Saat ini kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kuasa Roh Kudus-Mu kepada masing-masing kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Wahyu 22 ayat yang ke-6, demikian firman Tuhan. Lalu ia berkata kepadaku, perkataan-perkataan ini tepat dan benar, dan Tuhan Allah yang memberi roh kepada para nabi telah mengutus malaikatnya untuk menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi. Mari kita ikuti penjelasannya. Pada hari-hari yang tergelap dalam peperangannya yang panjang dengan kejahatan, gereja Allah telah diberi pernyataan-pernyataan tentang rencana Tuhan yang kekal. Umatnya telah diizinkan memandang di sembarang kesusahan-kesusahan yang ada sekarang sampai kepada kemenangan-kemenangan yang akan datang. Ketika peperangan itu telah berakhir, umat yang ditebus itu akan masuk untuk memiliki tanah perjanjian itu. Khayal-khayal tentang kemuliaan pada masa yang akan datang, yakni pemandangan-pemandangan yang digambarkan oleh tangan Allah, haruslah menjadi pusat perhatian gerejanya sekarang. Bila mana pertentangan dari zaman ke zaman dengan cepat menuju akhirnya, dan berkat-berkat yang dijanjikan itu segera akan diwujudkan dalam segala kesempurnaannya. Dalam mengenakan senjata kebenaran Kristus, gereja akan memasuki peperangannya yang terakhir. Indah bagaikan bulan purnama, bercahaya bagaikan surya dahsyat seperti bala tentara dengan panji-panjinya. Ia akan pergi ke seluruh dunia sambil mengalahkan dan menaklukkan. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4 halaman 306 sampai 309. Para nabi kepada siapa pemandangan-pemandangan besar ini diungkapkan,
rindu untuk mengerti hal-hal tersebut dengan sepenuhnya. Mereka menjadikan keselamatan itulah yang diselidiki dan meneliti saat yang mana dan bagaimana yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sesuatu yang telah diberitakan sekarang kepadamu. Pandanglah ke atas, dan hendaklah imanmu terus-menerus bertambah-tambah. Biarlah iman ini membimbing engkau sepanjang jalan yang sempit, yang membawa melalui pintu-pintu gerbang kota itu ke dalam tempat yang megah di seberang sana, kepada kemuliaan masa depan yang besar dan tidak terbatas yang disediakan untuk orang-orang yang ditebus. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu, karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 4, halaman 315 dan 316. Biarlah bacaan renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus oleh karena firman-Mu di akhir tahun 2022 menjadi berkat bagi kami semua. Biarlah dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus, kebenaran firman-Mu di pagi hari ini memberikan kekuatan dan berkat rohani bagi masing-masing kami. Lebih khusus kami berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya, Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Bupati bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama dengan wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga, agar dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan juga resesi ekonomi ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami menyerahkan pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami juga teringat para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, puskesmas, bahkan pustu, hikmat dan sukacita sorga Tuhan berikan kepada masing-masing mereka. Kami juga berdoa untuk pembangunan Rumah Sakit Advent Kupang, Rumah Sakit Advent Palangkaraya, para tukang, material yang dipergunakan, perizinan juga Tuhan memberkati. Kami serahkan hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan sudah percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya dengan hikmat dan sukacita sorga. Kami menyerahkan guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa, dosen, rektor di setiap lembaga pendidikan dengan hikmat sorga agar mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Tuhan, hiburkan mereka, berikan sukacita selalu kepada mereka. Kami juga menyerahkan para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini dimanapun mereka berada. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap hari. Yang berada di dalam kebimbangan ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.